Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri Jaji. Saya dari kelas B. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pedana kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philas atau phileni yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu yang lainnya. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses, filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode, filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritas, filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup. Dan dalam arti praktis, filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman pandangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Tentang Pancasila sebagai dasar negara, kenyataannya budaya bangsa Indonesia bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian mendasar. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil pandangan jiwa yang mendalam dilakukan oleh the founding father kita. Dituangkan dalam suatu sistem Ruslan Abdul Ghani. Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang Pancasila Noto Nagoro. Pancasila sebagai satu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan indukatif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara indukatif yaitu dengan mengamati gejala-gejala budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan tujuan tertentu secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengualifikasi. Pemikiran dasar terkandung dalam diri sendiri dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, dan komunisme dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila antara lain: 1. Sila Pancasila merupakan kesatuan sistem yang bulat utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh
atau satu saja dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. 2. Susunan Pancasila. Dengan suatu sistem bulat dan utuh, itu dapat digambarkan sebagai berikut. Inti sila Pancasila meliputi Tuhan yaitu sebagai causa prima, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat yaitu unsur mutlak, negara harus bekerja sama dengan gotong royong. Adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lainnya menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga manusia umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek menyelidiki ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.